Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Sebelum nonton videonya, jangan lupa klik like dan subscribe ya. So, let's go! Pertama-tama, adik-adik buka buku adik-adik pada halaman 139. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Pertama, Rumah Gadang, rumah adat Sumatera Barat. 2. Rumah Aceh, rumah adat Nangroe Aceh Darussalam. 3. Rumah Balai Batak Toba, rumah adat Sumatera Utara. 4. Rumah adat Tongkonan, rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan atau suku Toraja. 5. Bayi Leo, rumah adat Provinsi Maluku. 6. Rumah adat Bangka Belitung. Kemudian, ayo mengamati pada halaman 140. Salah satu keunikan dari rumah adat Indonesia adalah bentuk sudut atapnya. Sudut-sudut pada segi banyak juga menjadi satu keunikan. Coba amati segi banyak berikut. Bisakah kamu mengelompokkan segi banyak beraturan dan tidak beraturan berdasarkan sudutnya? Ya, segi banyak beraturan memiliki sudut dan sisi yang sama. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang keunikan sudut pada segi banyak beraturan. Amatilah segi banyak beraturan berikut. Ukurlah besar setiap sudut pada segi banyak. Hitung pula jumlah besar seluruh sudutnya. Apa yang dapat kamu simpulkan? Itu ya adik-adik, hitung besar sudut dan jumlah besar sudut bangun-bangun ini. Bangun pertama, segi 3. Banyak sisi 3. Besar sudut 60 derajat. Jumlah besar sudut 90 derajat. Bangun kedua, persegi. Banyak sisi 4. Besar sudut 90 derajat. Jumlah besar sudut 360 derajat. Bangun ketiga, segi 5. Banyak sisi 5. Besar sudut 108 derajat. Jumlah besar sudut 540 derajat. Bangun keempat, segi 7. Banyak sisi 7. Besar sudut 128,6 derajat. Jumlah besar sudut 900 derajat. Bangun kelima, segi 6. Banyak sisi 6. Besar sudut 120 derajat. Jumlah besar sudut 720 derajat. Apa yang dapat kamu simpulkan? Apa hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya? Bisa adik-adik jawab seperti ini. Segi banyak beraturan memiliki besar sudut yang sama dan panjang sisi yang sama. Hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya adalah
Semakin banyak sisi pada segi banyak beraturan, maka semakin besar sudut yang dibentuk oleh masing-masing sisinya. Sekarang, tanpa mengukur, coba kamu hitung sudut dalam pada bangun datar berikut. Ini adik-adik bangunnya. Bisa adik-adik jawab seperti ini. Bangun datar pertama, segi 6. Perkiraan besar sudut dalam tanpa mengukur 118 derajat. Bukti dengan mengukurnya 120 derajat. Bangun datar kedua, segi 9. Perkiraan besar sudut dalam tanpa mengukur 135 derajat. Bukti dengan mengukur 140 derajat. Apa yang dapat kamu simpulkan? Bisa adik-adik tulis seperti ini. Hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya adalah semakin banyak sisi pada segi banyak beraturan, maka semakin besar sudut yang dibentuk. Adik-adik juga bisa membuat kesimpulan sendiri yang lebih bagus. Ayo berdiskusi. Halaman 142. Di situ ada bacaan yang berjudul Mozaik Kreasi Bersama. Bisa adik-adik baca sendiri ya. Kemudian, berdasarkan teks tadi, diskusikan pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Presentasikan hasilnya di depan kelas. Pertanyaan nomor 1. Apa ide yang dimiliki Lani? Jawabannya, ide yang dimiliki Lani adalah membuat mozaik rumah adat daerah lain. Pertanyaan nomor 2. Apa ide yang dimiliki oleh Edo? Jawabannya, ide yang dimiliki oleh Edo adalah membuat mozaik rumah adat Maluku. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana mereka menyikapi ide-ide berbeda? Jawabannya, cara mereka menyikapi ide yang berbeda adalah dengan cara menghormati ide yang disampaikan oleh seseorang. Jika ide yang disampaikan teman itu baik, bisa untuk dilaksanakan. Akan tetapi, jika ide yang disampaikan kurang tepat, sebaiknya kita tetap menghargai ide tersebut. Pertanyaan nomor 4. Apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Jelaskan. Jawabannya, ide yang berbeda dapat memberikan manfaat, yaitu pilihan ide semakin banyak, semakin beragam, dan dapat menambah wawasan baru untuk kita. Pertanyaan kelima, kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? Jawabannya, kerjasama yang terlihat pada cerita di atas adalah kerjasama dalam membuat mozaik rumah adat. Pertanyaan nomor 6. Apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Jawabannya, manfaat kerjasama dalam keberagaman adalah agar tercipta kerukunan, kekeluargaan, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mendukung. Pertanyaan nomor 7. Hal baik apa yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Jawabannya, hal baik yang bisa didapatkan ketika bekerja sama dalam keberagaman adalah akan menumbuhkan rasa saling memahami dan saling menghargai antar sesama manusia. Pertanyaan nomor 8. Nilai-nilai apa
yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas? Jawabannya, nilai-nilai yang dapat kita contoh dari cerita Lani adalah nilai kerjasama dan nilai menghargai pendapat orang lain. Bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu bekerja sama dalam perbedaan? Coba ceritakan pengalamanmu. 1. Jenis kerjasama. 2. Perbedaan yang ada. 3. Manfaat dari kerjasama dalam perbedaan. 4. Nilai-nilai baik yang bisa kamu ambil. Tulislah ceritamu dan ceritakan kepada temanmu. Jadi, adik-adik ceritakan pengalaman adik-adik dalam bekerja sama dengan teman-teman adik-adik. Misalkan kakak kasih contoh seperti ini. Saya pernah melakukan kerjasama dengan teman-teman satu kelas. Kami melakukan kerjasama membersihkan ruang kelas. Saya dan teman-teman bermusyawarah 2 hari sebelum melaksanakan kegiatan membersihkan ruang kelas. Pada hari Minggu, saya dan teman-teman berkumpul di sekolahan sekitar pukul 7 pagi. Akan tetapi, ada sebagian teman kami yang belum datang karena harus beribadah terlebih dahulu ke gereja. Kami tidak mempermasalahkannya. Kita semua menghormati perbedaan agama yang ada di antara kami semua. Sekitar pukul 9:30 pagi, teman kami, Marcel dan Kristiawan, datang dari gereja dan langsung membantu pekerjaan kami. Kami sangat senang mereka datang dan bisa membantu kami. Dari sini, saya menyadari bahwa kerjasama sangat baik untuk dilakukan. Kerjasama dapat dilakukan tanpa memandang perbedaan yang ada. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, adat, dan budaya, akan tetapi itu semua jangan sampai menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Misalkan seperti itu, adik-adik tuliskan cerita adik-adik ya. Selanjutnya, ayo berkreasi. Berlatihlah kembali tari bungung jumpa dengan formasi berdiri dan duduk. Jangan lupa gunakan iringan musik. Kamu akan tampil di depan kelas pada pertemuan ke-6. Pastikan bahwa kamu dan teman-teman kelompokmu hafal gerakannya. Meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Sekian adik-adik pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran tadi dapat membantu adik-adik. Kalau adik suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.